Gara ini loh Mbak, ngeliat ini. Aku kalau jawab ke depan juga kayaknya tidak. Selamat sore sahabat Dokter Uner TV semuanya. Kembali lagi dalam acara Dokter Uner TV pada segmen Dokter Edukasi. Untuk teman-teman yang belum tahu, Dokter Uner TV merupakan platform kesehatan dari Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga yang akan menyajikan informasi-informasi menarik di setiap minggunya. Untuk itu, jangan lupa terus ikuti YouTube channel Dokter Uner TV dan Instagram kami di @dokterunertv dan @fk_uner. Perkenalkan, hari ini kami, Dr. Erika Fitri Yulianti, spesialis kedokteran jiwa konsultan, serta Dr. Novira Widajanti, dokter spesialis penyakit dalam konsultan geriatri, akan bertindak sebagai narasumber pada segmen sore hari ini. Hari ini kita akan membahas suatu topik yang sangat menarik, yaitu mengenai masalah kesehatan pada usia lanjut. Dalam rangka memperingati Hari Lansia Nasional yang rutin diperingati pada tanggal 29 Mei di setiap tahunnya. Adapun tema yang diangkat pada tahun 2023 ini adalah peran keluarga hebat, caregiver bersahabat untuk lansia sehat, mandiri, dan produktif. Baik, selamat sore Dr. Novira. Dr. Erika, kita ketemu lagi. Iya, sehat ya? Sehat, Ya. Dok. Ya, Dr. Novira. Sebetulnya kita apa sih yang sebetulnya digolongkan? Siapa saja yang sudah termasuk lansia itu? Ya, Dr. Erika, lansia. Orang itu kadang-kadang kan selalu nanya, lansia itu sebenarnya kapan sih kita dibilang lansia seperti itu ya? Karena mungkin banyak yang nggak pingin dibilang lansia kali gitu ya. Iya. Tapi kalau kita pakai Undang-Undang Kesehatan Nomor 13 Tahun 98 tentang kesejahteraan lanjut usia, maka batasan dipakai itu kalau secara usia, secara kronologis kita pakai batasan 60 tahun. Oke. Jadi ketika seseorang berusia 60 tahun ke atas, maka digolongkan dengan usia lanjut, seperti itu. Tapi yang harus digarisbawahi, kalau kita bicara usia lanjut itu adalah secara kronologis kalau kita bicara tentang usia. Iya. Tapi selain usia secara kronologis, ada juga usia secara biologis dan usia secara psikologis. Jadi jangan merasa jika usia sudah 70 tahun berarti sudah tua. Mungkin secara biologis usianya masih bisa 40 tahun, 50 tahun, seperti itu. Menarik, Dr. Novira. Kemudian bagaimana sih kita tahu tanda orang tua kita itu termasuk lansia yang sehat atau mengalami penuaan yang wajar? Baik. Kalau proses menua, setiap individu pasti akan mengalami proses menua. Aging itu pasti normal terjadi. Dan faktor yang mempengaruhi terjadinya aging adalah faktor dari dalam, yaitu secara genetik, biologis sudah ada bawaannya masing-masing. Tapi faktor eksternal yaitu faktor dari luar, baik itu bagaimana lifestyle-nya, bagaimana nutrisinya, bagaimana aktivitas fisiknya, bagaimana kondisi sosial lingkungannya, bagaimana kondisi sosial ekonominya, bagaimana interaksi sosialnya, itu akan menentukan bagaimana aging proses seseorang itu terjadi. Jadi kalau kita melihat itu, bicara tentang proses menua bukan cuma semata-mata badan, tapi juga masalah mental, masalah lingkungan akan menentukan bagaimana kesehatan seorang usia lanjut tersebut. Oh, jadi lansia itu akan mungkin ya dok mengalami suatu kondisi penyakit tertentu, termasuk juga kondisi gangguan psikologis tertentu. Betul. Jadi kalau menurut Dokter Novira apa saja penyakit-penyakit pada lansia itu yang bisa kita hindarkan atau memang tidak bisa kita hindarkan, seperti itu? Baik, secara aging proses degeneratif itu pasti terjadi. Jadi kalau sudah terjadi degeneratif, maka suatu kondisi di mana terjadi penurunan fungsi organ dan organ digantikan oleh jaringan ikat seperti itu ya. Sehingga proses degeneratif ini pasti
terjadi seperti itu. Tapi apakah proses degeneratif ini akan berjalan menjadi lebih cepat ataukah tidak akan berbeda-beda antara individu satu yang lain. Contoh kondisi penyakit degeneratif itu kalau secara fisik ya kita lihat seperti hipertensi, diabetes, kemudian penyakit jantung koroner, kemudian jadi stroke, kemudian osteoartritis, osteoporosis, kemudian demensia seperti itu proses degeneratif yang akan bisa terjadi. Namun kapan terjadinya akan berbeda-beda antara individu satu dengan yang lain. Nah, kalau pada orang usia lanjut oleh karena perubahan proses menua di mana terjadi penurunan daripada fungsi organ, kadang-kadang justru yang muncul bukan hanya penyakit-penyakit degeneratif itu, tapi gejala yang muncul pada orang usia lanjut adalah kumpulan gejala, misalnya nih jatuh. Nah, jatuh tuh jangan dianggap simpel bahwa seorang usia lanjut tuh jatuh berarti hanya jatuh saja. Ada masalah di belakangnya, seperti mungkin apakah ada gangguan penglihatan, apakah ada gangguan pendengaran, apakah ada gangguan kognitif, apakah ada gangguan muskuloskeletal dan sebagainya, yang tentu akan mempengaruhi bagaimana proses jatuh itu terjadi. Jadi kita kenal dengan istilahnya sindrom geriatrik gitu, Dr. Erika. Antara lain tadi seperti instabilitas jatuh, kemudian adanya penurunan fungsi kognitif, kemudian yang kita kenal antara lain demensia seperti itu, kemudian perubahan status mental, depresi pada orang usia lanjut, kemudian inkontinensia urin atau dikenal dengan mengompol seperti itu, kemudian seorang usia lanjut juga ada masalah dengan bowel habitnya, kemudian ada mudah terkena infeksi. Dan pada usia lanjut tuh kalau kita bicara sindrom geriatrik tadi ya, prosesnya kan eksternal juga banyak, seperti kondisi kemiskinan itu juga suatu problem pada usia lanjut seperti itu. Baik, wow, banyak ya dok, Iya. sindroma geriatri. Saya membayangkan tadi yang sudah disebutkan saja lebih dari 5 atau Iya. 6 sindroma ya. Dan memang kita ketahui masih banyak lagi Iya. sindroma. Tapi kalau menilik dari pengalaman dokter Novira dalam praktek klinis sehari-hari, sebetulnya masalah kesehatan yang mana sih yang paling sering muncul dibandingkan masalah kesehatan yang lain pada lansia? Masalah kesehatan pada orang usia lanjut selalu bentuknya adalah kembali lagi selalu terjadi bisa kompleks seperti itu. Jadi jangan hanya melihat masalah fisiknya saja, tapi begitu ada masalah di fisik kita juga harus masalah di kognitif, masalah di mental, Iya. masalah di nutrisi, eksersis, aktivitas dan sebagainya seperti itu. Ya, jadi tadi dari penjelasan Dr. Novira kita akan dapatkan suatu poin yang penting bahwa kesehatan pada usia lansia itu tidak terjadi begitu saja, begitu ya, karena terjadi dari hasil akumulasi dari berbagai macam perubahan, baik yang terjadi alami maupun patologis ya, karena suatu penyakit, begitu ya. Kalau begitu dok, penting sekali ya kita melakukan usaha prevensi. Betul. Ya, kapan toh dok sebetulnya saat terbaik seorang lansia itu memeriksakan kesehatannya atau yang kita istilahnya medical check up begitu ya? Ya. Jadi kalau bicara lansia, kembali lagi proses yang terjadi pada lansia ini sebenarnya perjalanannya bukan ketika sudah tua baru terjadi kan, tapi perjalanannya adalah ketika masih muda, bagaimana lifestyle-nya, bagaimana nutrisinya, bagaimana aktivitas fisiknya, bagaimana kondisi lingkungannya, akan menentukan bagaimana seorang usia lanjut ini ketika sudah di usia lansia, seperti itu. Jadi kapan kita memeriksakan diri? Kalau sebelum di lansia ini memang sudah ada penyakit, nomor satu sebelumnya dulu jaga asupan nutrisi dan aktivitas yang baik. Kemudian ada penyakit ini sudah mulai terkontrol supaya mencegah supaya proses degeneratif tidak berjalan lebih cepat seperti itu. Nah, kalau untuk lansia memang adalah batasnya 60, tapi sudah ada pralansia seperti itu. Oh, jadi itu umur berapa, Dok? Pralansia itu adalah usia 45 tahun ke atas. Oh. Jadi itu sudah mulailah kita menjaga supaya ketika lansia tidak muncul berbagai macam masalah. Jadi itu sudah usaha untuk medical check up mulai pralansia itu ya dok, sebaiknya. Mungkin kalau teman-teman sobat-sobat dari Dokter TV UNER ingin mengetahui kalau seperti itu pada usia pralansia kita sudah rutin melakukan medical check up, idealnya dalam 1 tahun berapa bulan sekali atau berapa saat sekali harus dilakukan dok? Baik.
Akan berbeda-beda antara individu satu dengan lain. Seperti tadi, proses menua ke antar individu kan berbeda. Kalau bila itu sehat, maka minimal 1 tahun sekali adalah Oke, dilakukan baik. medical check up. Tapi jika ada masalah, minimal biasanya tergantung kondisi antara 3 sampai 6 bulan sekali, seperti itu, Dokter. Iya. Baik Dokter Novira. Mungkin Dokter Novira bisa jelaskan ya mengenai medical check up pada lansia. Ini sangat menarik begitu ya. Bagaimana sih bentuk medical check up yang harus dilakukan seorang lansia atau seberapa ruang lingkupnya untuk melakukan medical check up ini? Baik, jadi kalau pada lansia di mana kita memang harus melihat itu secara menyeluruh ya, maka pendekatan yang kita lakukan pada orang usia lanjut itu berbeda dengan orang dewasa muda lainnya. Kalau pada lansia tidak hanya fisiknya saja yang harus kita lihat. Fisik tuh kita lihat dari mana sih, bagaimana kemampuan fungsionalnya sebenarnya. Karena target kita selalu adalah kemampuan fungsional. Karena apa? Kemampuan fungsional itu menggambarkan kualitas hidup seorang usia lanjut. Baik. Nah, kemampuan fungsional itu apa saja? Mulai dari fisik ya, tergantung dari penyakitnya masing-masing akan kita lakukan pemeriksaan. Kemudian bagaimana kemampuan status fungsionalnya, bagaimana kemandiriannya, apakah mandiri, apakah tergantung. Kemudian kita juga akan melakukan pemeriksaan untuk fungsi kognitifnya. Kita akan melihat apakah sudah terjadi penurunan fungsi kognitif ataukah belum, seperti itu. Baik. Tidak itu saja, apakah terjadi perubahan status mental pada seorang usia lanjut? Apakah seorang usia lanjut ini berisiko untuk jatuh ke arah depresi atau gangguan mental yang lain? Itu juga akan kita lakukan assess secara menyeluruh. Dan yang juga menjadi sangat penting adalah melihat status nutrisi pada orang usia lanjut tersebut. Sehingga dengan kita melakukan pemeriksaan pada usia lanjut, diharapkan seluruh komponen aspek perjalanan menuju proses menua itu dapat terdeteksi lebih dini. Seperti itu, Dokter Erika. Jadi yang dikaji bukan hanya aspek fisik ya dok, Betul sekali. ada aspek kognitif, Betul. emosi, Betul. kemudian fungsional, serta Betul. nutrisi ya, Iya. karena itu sangat berperan Iya. begitu ya. Baik, jadi tidak lansia itu tidak hanya perlu cuma minum obat teratur ya, tentu Betul. ada aktivitas lain ya yang harus Betul. dikerjakan dalam rangka untuk menunjang semuanya ini ya. Kalau aktivitas fisik dok, seberapa perlu untuk lansia? Ya, jadi orang hidup itu pasti yang diperlukan adalah bergerak ya, istilahnya move it or lose it kan seperti itu ya. Jadi untuk bisa mempertahankan status fungsional seseorang itu adalah mandiri, maka nomor satu pasti harus bergerak ya. Dengan melakukan menjaga supaya tubuh tetap sehat, yaitu dengan melakukan latihan fisik ya. Oke. Kita harus bedakan antara aktivitas fisik dengan latihan fisik. Kalau aktivitas fisik itu misalnya menyapu, mengepel, kegiatan sehari-hari itu adalah aktivitas fisik. Tapi kalau latihan fisik adalah sesuatu yang memang diprogram dilakukan secara intens, rutin dengan jangka waktu tertentu setiap harinya seperti itu. Nah, latihan fisik yang dilakukan adalah diharapkan 150 menit dalam 1 minggu. Jadi kalau tiap hari itu mungkin Dibagi 7 ya? bagi 7 bisa 20-25 menit dalam satu harinya, iya. atau 30 menit per hari dengan istirahat 2 hari, seperti itu. Itu Bu, istirahatnya boleh Boleh. berturutan atau Boleh mau di tengah 2 hari olahraga, latihan fisik, istirahat, kemudian Iya. aktivitas fisik lagi, itu boleh seperti itu. Jadi dihitung 150 menit dalam 1 minggu seperti itu. Nah, untuk bisa latihan fisik pasti nutrisinya juga harus bagus. Jadi kalau kita bicara usia lanjut memang nggak bisa sepotong-sepotong nih. Kita bicara aktivitas ya nutrisinya juga harus bagus. Menu makanannya pun juga harus, yang sekarang dipakai adalah gizi seimbang. Gitu, Dokter Erika. Gampangannya kalau kita bilang gizi seimbang itu, ini Dokter Erika, piring dibagi 3, karbohidrat, kemudian sayur mayur, protein dibagi 2 antara nabati dengan hewaninya, seperti itu. Tidak lupa minum air putih. minum 8 air gelas putih sehari, ya? Baik, baik. Sahabat Dokter TV UNER, kita sudah mendengarkan ya, wow, betapa investasi yang harus dilakukan seseorang untuk mendapatkan masa tua yang sehat, Betul. begitu ya. Dan bagaimana kita menolong ketika kita berhadapan dengan
seseorang, orang tua kita kah, kerabat kita yang mulai memasuki masa lansianya. Betul. Jadi kita tidak hanya memperhatikan penyakitnya saja, tetapi juga aktivitas, latihan fisiknya, nutrisinya, serta kondisi emosinya. Betul. Begitu ya? Betul, Baik. Dokter Erika. Jadi Dokter Erika, tadi ini saya bicara terus nih tentang masalah fisik, masalah bagaimana pendekatan lansia. Tadi kan juga ya peran daripada keluarga nih Dokter Erika nih seorang psikiater ini, bagaimana nih pendekatannya kita terhadap lansia? Kapan sih peran keluarga itu penting untuk lansia? Bagaimana pentingnya peran keluarga bagi lansia? Sesuai dengan topiknya kita hari ini, yaitu keluarga hebat, caregiver bersahabat, lansia sehat, mandiri, aktif, dan produktif. Ya, baik. Dokter Novira dan sahabat Dokter UNER TV begitu ya. Jadi bicara mengenai dukungan keluarga, kita harus ingat sampai akhir hayatnya lansia itu merupakan bagian dari keluarga. Sehingga keluarga itu tetap punya peran, yaitu menjaga kesehatannya, memudahkan atau membuat aktivitasnya juga aman, serta tetap menjadikan lansia itu terintegrasi, kohesi, jangan sampai terkotak-kotak, yang anak-anak sendiri, orang dewasa sendiri sibuk bekerja, anak-anak sibuk main game gitu ya, lansianya juga karena isolasi sosial pada lansia itu akan memberikan dampak yang luar biasa, termasuk dampak pada penyakit fisik yang sering Dokter Novira kita didatang pada poligeriatri begitu ya. Sehingga sebetulnya kalau mau ngomong dukungan keluarga itu harus senantiasa dilakukan satu sama lain, apalagi pada lansia kita begitu. Kenapa? Ya mau nggak mau proses penuaan itu menimbulkan penurunan ya dari fungsi dan kekuatan lansia. Tetapi dengan memberikan dukungan, paling tidak membantu kesulitan menyediakan makanan, kalau lansia itu sudah mengalami suatu kesulitan untuk menyediakan sendiri, itu akan membuat hidupnya lansia itu tetap berkualitas. Artinya berkualitas itu ya sehat, tidak merasa terisolasi, kesepian, dan tetap bisa melakukan tugasnya, sehingga itu yang diperlukan. Jadi kalau ngomong kapan, ya kita akan lihat per orang akan sedikit berbeda. Betul. Kembali lagi ya, jadi proses menua tiap individu itu akan berbeda-beda ya Dokter betul. Erika, tergantung dari faktor Iya. berbagai faktor di luarnya individu itu sendiri. Tadi dukungan keluarga ini kan penting. Kira-kira contoh kegiatan apa sih supaya keluarga tetap bisa produktif gitu? Iya. Support dari keluarga bagaimana untuk Baik. itu? Bicara mengenai dukungan keluarga, kita tuh harus mengawali dengan satu, bisa berkomunikasi. Oke. Ya, karena komunikasi pada lansia itu harus sedikit berbeda ya Dokter Novira. Karena penuaan pada sistem indera dan lain-lain. Komunikasi pada lansia tetap harus dijalankan walaupun lansianya ini sudah mulai misalnya pikun, tidak nyambung gitu ya. Karena tetap harus, karena rasa itu akan tetap terbawa hingga akhir hayat. Sehingga kalau kita mau ngomong sama lansia, pertama bicaranya nggak boleh jauh-jauh kayak kita sekarang nih. Oke. Kemudian menatap mata. Itu penting. Kemudian menyapa lansia dengan nama, karena lansia sangat merasa dihormati, merasa ditetap, kalau bahasa Jawanya diuwongke begitu ya. Kemudian bicaranya nggak boleh terlalu cepat, karena apa? Kemampuan menangkapnya, karena otak juga sudah menua. Setelah itu bicaranya harus cukup keras tapi nggak teriak-teriak, karena teriak-teriak itu tidak nyaman bagi lansia. Kemudian berikan lansia juga untuk membaca gerak bibir kita, supaya kalau tidak terlalu dengar, gerak bibir itu akan membantu lansia. Dan yang paling penting, bicaranya itu dengan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti, tetapi nggak boleh panjang-panjang. Jadi misalnya satu permasalahan kita bisa pecah menjadi topik-topik. Itu yang pertama. Kemudian kita harus memahami sekali masalah kesehatannya itu apa, sehingga kita tahu keterbatasan fisiknya bersamaan dengan hobinya. Karena akan lebih mudah mengajak lansia berkegiatan kalau mulai dari hobi, karena hobi itu selalu menyenangkan dibanding kalau belajar hal baru yang sama sekali beliau-beliau tidak pahami gitu. Jadi yang paling penting Dokter Novira itu adalah prinsip memahamkan bahwa lansia itu nggak boleh disuruh, tapi diajak berkegiatan bersama. Jadi keluarga terlibat dalam aktivitas lansia itu satu bentuk dukungan real yang sangat bermanfaat bagi lansia kita. Ya, jadi sebenarnya jadi masalahnya itu nggak simple sederhana ya Dokter Erika. Ini untuk lansia sehat, apalagi kalau lansia itu Iya, betul. sakit.
kan memang kalau kita lihat harapan kita itu seorang individu usia lanjut itu bertambah panjang usianya, tapi kan dengan kualitas hidup tertinggi ya, yang tetap sehat, tetap mandiri, tetap aktif, tetap produktif seperti itu. Karena kalau dibilang apa gunanya usia lanjut akhirnya hanya sakit, terbaring seperti itu. Nah ini jadi penting buat kita semua sekarang ini adalah menabung untuk masa nanti gitu ya. Jadi mungkin kalau kita bicara lansia harusnya anak-anak muda ini juga udah disiapkan ya Dokter Erika ya. Betul, iya, baik. Jadi karena investasi ya, Ya, kesehatan itu investasi. Jadi betul. dimulai dari anak-anak, nutrisi yang baik, aktivitas yang baik seperti itu ya Dokter Erika ya. Kemudian lingkungan yang baik nanti akan kita tabung di masa lanjut usianya benar. untuk kualitas hidup yang tertinggi. Kemudian pertanyaannya, tapi kan kalau lansia itu sakit seringnya tuh susah ya kalau untuk minum obat. Kalau secara psikologis itu gimana sih cara kita mengajak lansia, ayo dong ini berobat. Sering kan seperti itu, enggan orang tuanya untuk diajak berobat seperti itu. Mungkin dari Dokter Erika bisa memberikan saran. Salah satu hukum yang selalu saya berikan tipsnya kalau keluarga minta tips gitu ya. Hanya nomor satu, dimulai dari ini, sabarnya harus diperpanjang. Karena belum tentu loh kita ngajak sekali langsung jadi gitu ya. Artinya kalau kita mengalami kegagalan dalam ajakan atau dalam berkegiatan, kita nggak boleh putus asa. Kita tetap harus mencoba dan mencoba lagi, mungkin dengan pendekatan yang berbeda pada waktu yang tepat. Jadi penting sekali ya keluarga lansia itu mengenali sekali, termasuk dokternya ya, mengenali kapan sih good day-nya gitu ya, sehingga kita bisa mengajak dengan lebih mudah. Sedangkan kalau kita lihat sedang bad day-nya ya, kita mungkin bisa memberikan waktu pada lansia, hanya memberikan perhatian seperti itu. Jadi nggak boleh putus asa. Ya betul, apalagi kalau kita lihat ini baru keluarga ya, baru yang mungkin belum benar-benar bergantung dengan orang lain. Benar. Apalagi kalau orang lansia ini karena perjalanan waktu menjadi tidak mandiri dan hidupnya bergantung, di mana perlu caregiver ya. Nah, Dokter Erika bisa cerita nih, kalau caregiver nih perannya gimana nih? Sesuai dengan tema kita juga nih, caregiver bersahabat. Kenapa sih harus diangkat caregiver bersahabat ini? Baik, lansia karena kondisi kesehatannya dengan sindroma geriatrinya itu memang acap kali mulai kehilangan kemandirian. Diawali dari kemandirian yang parsial sampai harus tidak mandiri total, harus dibantu. Sehingga mau nggak mau membutuhkan bantuan orang lain ya. Dikenal dengan caregiver. Caregiver ini kalau di bahasa Indonesia kan Dokter Novira, pelaku rawat gitu ya. Secara teori caregiver ini ada dua macam. Sahabat Dokter Uner TV begitu ya. Ada caregiver keluarga dan ada caregiver non keluarga atau yang istilahnya paid caregiver, atau kalau saya lebih membahasakan lansia sitter begitu ya. Oh, lansia sitter. Dua-dua ini adalah suatu kondisi yang mana yang lebih baik ya, tentunya keluarga yang mau merawat tentunya. Belum tentu paid caregiver selalu memberikan suatu outcome perawatan yang seperti yang kita dengar-dengar di abuse enggak juga, tergantung begitu ya. Tapi dua-duanya ini tetap beresiko ada tumpukan pekerjaan, ada masalah fisik, emosional, sosial yang harus dihadapi berkaitan dengan lansia yang dirawat gitu. Itu secara jenisnya begitu ya. Nah, tugas caregiver ini yang pertama menyelenggarakan fungsi hariannya ya, menyelenggarakan perawatan dasarnya seperti makan, mandi, minum obat. Ini tugasnya. Yang kedua adalah menemani atau bahkan membantu lansia beraktivitas untuk menjaga kemampuan fungsionalnya, mulai berpindah tempat, berjalan, berolahraga dan lain-lain. Juga membantu mengatasi masalah emosional yang diatasi oleh lansia. Jadi tentunya bayangkan, tumpukan pekerjaan dasar saja itu sudah terbayang melelahkan, apalagi dengan dua kebutuhan itu. Sehingga caregiver itu rentan mengalami kejenuhan atau burnout. Jadi dan di satu sisi caregiver kan tetap manusia, begitu ya. Betul. Dia punya juga kebutuhan dasar manusianya, yaitu misalnya bersosialisasi, perawatan kesehatan, berolahraga, mungkin juga mau ngejar mimpinya, punya waktu untuk me time-nya ya. Itu juga harus selaras. Sehingga sebetulnya dalam mencegah supaya
caregiver ini tetap aktif, kita juga harus memperhatikan kesehatan ini. Nah, kenapa sih kok burnout itu harus dihindari? Karena justru burnout yang pertama, kualitas perawatan lansianya berkurang, Dokter Novira. Dia jadi nggak cermat, jadi ceroboh. Kalau salah minum obat gimana? Ya kan, dia jadi males begitu ya, irritable. Jadi kalau lansianya rewel dikit udah ikut marah begitu ya. Dia juga menarik diri biasanya dari lingkungan sosial, dan kalau di luar negeri ya penyalahgunaan nafsa juga meningkat. Nah, tentunya kembali lagi endingnya kalau caregiver ini burnout, lansianya yang terdampak. Itulah kenapa kita harus cegah. Sehingga untuk caregiver terutama untuk lansia sitter begitu ya, caregiver bayaran dan even juga keluarga tetap harus ada tim ya. Artinya caregiver utama itu tetap punya hak untuk libur digantikan oleh caregiver yang second, third layer seperti itu. Dan nggak bisa terpisah juga ya antara keluarga dengan caregiver itu ya satu kesatuan gitu. Ya, Nggak bisa sendiri-sendiri ya. Betul. Karena kalau kita lihat memang sekarang ini kan pergeseran usia kan semakin panjang ya, Dokter Erika ya. Kita tahu bahwa saat ini usia harapan hidup itu sudah di 72,5 kalau nggak salah ya. Dan jumlah ini akan semakin meningkat, angkanya sekarang itu sudah di kisaran 10%. Jadi yang bayangkan 270 juta Indonesia ya penduduknya, mungkin 25-27 jutanya adalah lansia. Dan ini memang PR kita semua bersama, terutama yang berada di bidang kesehatan ya, lagi usia lanjut ya. Enggak semua, mungkin kita sebagai semua ya tenaga kesehatan ya, menyiapkan lansia di tuanya dengan kualitas hidup tertinggi. Kita bisa lihat betapa rumitnya ya kalau kualitas hidupnya menurun, menjadi bergantung dengan orang dan lain betapa dan mahalnya biaya ya, pengobatan ketika itu sekali. terjadi ya, kalau Betul lansianya sekali sakit ya. begitu. Jadi ya. memang ini adalah tugas kita semua ya, menyiapkan semua orang pada dasarnya nanti akan menjadi lanjut usia, dan PR kita semua adalah menyiapkan sebenarnya dari masa muda supaya mengambil tabungan ketika tua menjadi tetap sehat, aktif, produktif, dan mandiri, begitu ya. Benar, Dokter Novira. Oke, ada yang mau disampaikan lagi nih, Dokter Erika. Kita punya acara nih tanggal 29. Kita punya pekan lansia ya, dalam rangka memperingati Hari Lansia di tahun 2023 ini gitu ya. Jadi kita dari Poligeriatri Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo akan menyelenggarakan namanya Pekan Lansia begitu dari tanggal 29 hingga 31 Mei 2023 bertempat di Poligeriatri RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Jadi teman-teman kalau tahu ke Dr. Sutomo, gedungnya yang warnanya ungu ada tulisannya Geraha Adi Yuswo ya. Di sebelahnya gedung warna hijau begitu ya. Itu gedung kita begitu ya. Banyak rangkaian kegiatan ya Dokter Novira. Rangkaiannya mulai dari senam, kemudian kita ada ceramah juga yang rutin setiap harinya. Kemudian ada pemeriksaan ini lengkap ini. Mulai dari pemeriksaan kebugaran, mulai dari fisik, kebugaran otak, pemeriksaan pendengaran, kemudian konseling juga ya untuk lansia dan untuk gizi daripada lansia. Jadi mungkin ini bisa kita manfaatkan ya, momen ini kita lakukan semua ini adalah untuk para lansia supaya tetap sehat, tetap produktif, mandiri, mengisi pembangunan ini seperti itu. Iya, lansia harus berdaya hingga akhir hayatnya. Karena sebetulnya nanti lansia akan menjadi suatu sumber daya yang harus diperhatikan, harus diperhitungkan bagi Indonesia ini. Bagi pembangunan negara. Jadi nanti teman-teman monggo datang ke Poligeriatri pada Pekan Lansia ini, akan bertemu dengan tim geriatri yang punya expertise di bidang itu ya. Nanti salah beberapanya begitu ya. Akan ada Dokter Nugraheni, itu spesialis dari physical rehabilitasi. Dokter Yuda Haryono, spesialis saraf, juga konsultan geriatri. Nanti ada Dokter Novira, ada saya, ada Dokter Nyilo untuk spesialis THT begitu ya, dan ada nutrisionis dan banyak lagi tim yang akan teman-teman akan temui ketika nanti datang ke Pekan Hari Lanjut Usia di Poligeriatri pada tanggal 29 sampai 31 Mei 2023. Mungkin akan banyak manfaat dan kita harap kita akan lebih bisa menyebarluaskan mengenai
masalah kesehatan lansia, problematikanya, sehingga harapannya banyak orang yang akan lebih bisa membantu lansia di Indonesia. Begitu ya Dokter Baik. Nofira ya? Ya, Dokter Erika. Baik, sahabat Dokter TV UNER sekalian, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini, dengan harapan bahwa kesehatan pada lansia bukan suatu hal yang mendadak muncul gitu ya, tapi merupakan suatu proses investasi jangka panjang Betul. yang harus kita lakukan mulai kita usia dewasa. Betul. Dan pikun itu juga bukan bagian dari penuaan normal. Betul. Demikian juga lansia biasa mengalami depresi, bukan. Lansia harus tetap berdaya hingga akhir hayatnya dan memberikan warna dalam kehidupannya. Terima kasih sudah menyimak Dokter UNER TV, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan, dan salam sehat selalu. Salam lansia. Ya.